Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari program studi hukum bisnis dengan NIM 091 058 192 3006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hukum dagang yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibunda Aprilia Cahyani SHMH. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi. Subjek hukum dagang. Subjek hukum dagang adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang dalam arti hukum. Orang terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ada 5 jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah perusahaannya bekerja sama dengan cara mengolah lahan atau ladang. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang mengolah barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Yang keempat, perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. Dan yang kelima, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam hal jasa. Definisi kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan membuat satu perjanjian. Yang ketiga, hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Ada 4 asas-asas hukum terkait kontrak. Yang pertama itu asas konsensualisme. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, asas mengikatnya suatu perjanjian atau bisa disebut Pacta Sunt Servanda. Dan yang keempat atau yang terakhir, asas etikat baik. Adapun kata motivasi yang saya kutip, yaitu jangan pernah menyerah selagi masih ada harapan, jangan pernah berhenti selagi masih ada kesempatan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.